Salam Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama sebelum adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan, seperti sedang berada dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Shalom semuanya. Saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online yang kita selenggarakan dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semuanya siapkan dirinya dengan satu tema. Yesus naik ke surga. Ya, semuanya siapkan hatinya. Mari kita tundukkan kepala untuk kita masuk di dalam saat teduh. Selesai, amin. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu Sayang, Sayang, Disayang. Kita bersatu di dalam doa, kita akan teguhkan ibadah kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, terima kasih. Kami boleh hadir di dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati Bapa dari awal hingga akhirnya nanti. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kami, untuk kami masuk dalam ibadah ini. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, di dalam Anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersukacita karena Yesus senantiasa menyertai kita. Mari kita angkat satu pujian, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayu perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada. Selanjutnya kita akan mengucapkan hukum Tuhan yang ketujuh.
Ya adik-adik, sekarang kita mengucapkan hukum Tuhan yang ketujuh. Adik-adik udah pada tahu kan? Yuk kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Hukum Tuhan yang ketujuh. Jangan berzina. Artinya kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu hendaklah suci hati kita serta bersikap sopan santun dalam kata dan perbuatan kepada semua orang. Janganlah mengganggu atau merayu orang lain yang sudah berumah tangga atau perjaka atau anak gadis, melainkan menolong mereka jika terjadi hubungan yang kurang baik, sehingga mereka kembali saling mengasihi dan mencintai. Dan kita harus melindungi hak asasi manusia, teristimewa untuk anak dan perempuan, dan serta membela mereka dari tindakan kekerasan jasmania. Karena Allah menginginkan kita hidup penuh kasih. Adik-adik yang kekasih, mari kita tundukkan kepala, kita mohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan hukum Tuhan ini. Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya. Selanjutnya kita akan siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Untuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik, firman Tuhan kali ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Nah, baca Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Ikuti kakak ya. Ayo kita berdoa, tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan karena saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran. Ampuni kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita setelah membaca tadi
firman Tuhan, tentu kita itu sudah bisa melihat apa yang sesungguhnya yang akan kita maknai pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Jadi sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Apa janjinya adik-adik? Yesus akan memberikan seorang penghibur, penolong, dan pembimbing. Demikian Yesus menjanjikan Roh Kudus di dalam hidup murid-muridnya sebelum naik ke surga. Namun sebelumnya adik-adik kita tonton cuplikan dari animasi berikut ini. Seperti apa proses terangkatnya Yesus ke surga. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, udah kan Dik? Udah lihat bagaimana ceritanya? Sekarang kakak mau tanya, setelah kita tadi menonton, apa arti kenaikan Yesus ke surga bagi adik-adik? Tentu ada ya, sangat berarti. Apa itu? Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apa adik-adik? Yesus mengaruniakan apa tadi katanya? Penolong, penghibur, atau pembimbing tadi katanya ya. Kakak mau tanya, kalau adik-adik sedih, siapa yang mau menghibur? Tentu adik-adik cari teman dekat, ya kan? Siapa lagi?
ke orang tua atau orang-orang yang mengasihi kita dan menyayangi kita, baru kita merasa lega. Nah, seperti itulah Yesus memberikan Roh Kudus supaya murid-muridnya, bahkan kita juga boleh merasa lega. Yang ketiga apa adik-adik? Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kedatangannya yang kedua kali. Nah, berarti adik-adik, kalau Yesus datang yang kedua kali, apa ya yang harus kita persiapkan? Bagaimana respon kita untuk menantikan Yesus datang kedua kali kelak? Ayo. Yang pertama, harus bersaksi atau bercerita. Kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita ceritakan kepada orang lain. Nah, apalagi adik-adik, kita harus semangat, jangan lemas-lemas, ya kan? Harus semangat kita. Jangan karena seperti sekarang kita itu belajarnya di rumah, kita lemas-lemas. Harus tetap semangat anak-anak Tuhan. Apalagi adik-adik, kita itu belajar dengan keras agar nanti kita mempunyai masa depan. Apalagi yang berikutnya, patuh kepada orang tua. Jangan sama dengan anak-anak yang pada saat ini kakak lihat apa? Hanya sibuk bermain game. Apa itu dek? Mobile Legends ya? Jangan. Tapi kita harus mendengarkan orang tua kalau dipanggil Noel, kita jawab iya ma. Ada perlu apa? Nah ini dia itu cara menanti kedatangan Tuhan. Dan yang paling terutama apa adik-adik? Kita tidak usah takut, kita tidak usah ragu di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun adik-adik keadaan dunia saat ini dilanda COVID-19 dan ada banyak tekanan hidup yang menggoda, tetaplah andalkan iman. Singkatannya apa? Kakak buat dek, andaliman. Ya, ingat ya dek, andaliman. Apa itu andaliman? Andalkan iman. Karena apa kita harus mengandalkan iman? Ada kepastian untuk kita masuk dalam surga kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi gak perlu kita takut karena kita sudah disediakan oleh Tuhan Yesus tempat di surga kekal. Nah, demikian firman yang kakak sampaikan. Semoga termaterai di hati kita. Ayo adik-adik, kita tutup dengan doa. Kembali ikuti kakak berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami saat menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kami boleh bersemangat di dalam hidup kami. Kami
kami tidak malas. Kami boleh patuh kepada orang tua kami. Dan yang terutama, tidak perlu khawatir dengan keadaan COVID yang sedang melanda dunia saat ini. Karena kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu. Ayo adik-adik, lagunya Oh Mama, Oh Papa. Yang indah di sana tak ada susah. Oh mama, oh papa percayalah. Oh mama, oh papa percayalah. Rumahku di sana. Surga tempat yang indah di sana tak ada susah. Oh mama, oh papa percayalah. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi kita bacakan dulu nats untuk mantakan kita memberikan persembahan kita. Dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Kita berikan persembahan kita. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Bapa persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan juga tangan-tangan yang memberikan, Engkau berkati. Agar minggu-minggu yang akan datang boleh memberi lebih lagi. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus.